Ya, Pak Jami, kira-kira apa nih yang mau Bapak tanyakan? Mau nanya ini bang, soal fikih bang. Riba, Pikir ya, masalah riba. Ya, riba. fikih ya eh, maksudnya. eh, eh, Gini bang, ceritanya bang. Eh, saya kan mendengar kalau riba itu kan memang diharamkan ya. Ya kayaknya di kami juga sama sih diharamkan. ada Cuman yang ada agak riba di Katolik, Pak Jami. ada lah nggak boleh seperti itu kan. Jadi kalau di kami mah riba itu teh jadi memanfaatkan orang yang sedang susah intinya begitu loh. Oh, Riba bukan kayak berarti kayak dalam bentuk gitu. uang, ya. Intinya Terus? lo manfaatin. Nah, aku yang agak bingung itu kemarin-kemarin baca di VT, sebenarnya udah 2 hari yang lalu, cuma nggak bisa masuk ke Hmm. Bang Yusuf. 2 hari yang lalu dikatakan kalau riba itu dosanya seperti apa ya kata Ustadz itu apa Besar itu, Pak, dosanya. besar besar banget katanya Hmm, hmm. menyetubui ibu kandung katanya ya kalau nggak salah Iya. ya. Terus yang agak saya bingung itu kalau itu oke lah saya masuk iyalah benar juga. Cuman yang saya bingung itu katanya kalau namanya riba itu kan berhubungan sama bunga bang, Iya, bunga Bang, betul. bunga bank. Nah berarti Hmm. dia juga menyatakan begini bang, bank konvensional maksudnya BRI, BCA itu masuknya riba juga ya. Hmm. Berarti kita nggak boleh melakukan pinjaman misalkan. Iya, pinjaman itu riba. Pinjaman Oh, berjangka itu. nggak boleh itu tuh Gak boleh, aslinya bang. gak boleh. Misalkan ini kan saya kan berhubung saya emang Katolik kan. Hmm. Misalkan saya Muslim nih, saya kan butuh dana lah misalkan buat apa sih namanya, buat usaha nih. Hmm. Saya kan kan ada yang namanya kur, ada yang apa, saya ikutan kayak gitu nggak boleh sebetulnya ya. Ya, gini, riba itu kayak gini, Pak. Kalau Anda Heeh. ngutang 100 juta, Anda bayar 120 juta dalam waktu Mm. yang berjangka gitu. Iya, pinjaman semua kayak gitu bang, kur juga Ya, kayak gitu bang. riba itu. Oh, intinya berarti nggak boleh ya. Gak boleh. Ya udah itu aja bang, cuma itu aja. Banyak itu dari kemarin-kemarin aku nggak bisa masuk, padat Eh, banget. iya. Udah itu aja. Itu apa? Jadi kayak gini, kalau nyimpen ya, kalau nyimpen duit di bank itu jangan diambil bunganya gitu. Betul itu. Mana ada bang, Hmm? nyimpen duit nyimpen duit di bank kan pasti ada bunga ada apa kalau kita Ya pinjam. kan sebulan kan ada bunganya berapa itu? Kan ketahuan. Enggak lah, enggak ketahuan lah. Mana ada kita Ketahuan. ngitung bang, misalkan kayak Karena abang. kita kalau masalahnya kita nyimpen uang di bank konvensional, lalu kita nggak ngambil ribanya, itu memainkan uang kita itu kan bank ya. Dia Hmm, buat apa kan kita nggak tahu. Itu urusan nggak tahu. dia. Kalau saya ngeletakin Ah, 100 juta, ya hmm. habis itu bulan depan saya mau ngambil 100 juta juga gitu. Terserah aja gitu. Eh Riba atau bunganya itu berapa nggak usah diambil. Oh gitu sistemnya. Heeh. Berarti pinjaman nggak boleh gitu ya. Pinjaman juga riba, Pak. Riba itu bukan Riba. cuma di uangnya aja, di waktunya juga riba. Berarti yang jadi masalah gini loh bang. Berarti kalau misalkan suatu saat misalkan saya Muslim nih, saya mau Hmm. mau mau butuh dana nih, butuh dana. Anggap saya yang mau Mhm. dagang bakso nih, nggak ada dana. Mhm. Berarti harus kemana? Kalau bukan ke bank kan melalui kur gitu kan susah juga, Bang Yusuf. Ya pinjam pinjam yang sesuai syariat Islam. Bank syariah gitu. Bisa kayak gitu. Tapi tapi kata teman saya yang Muslim juga, teman saya beberapa kali sempat ngobrol sih soal itu. Tapi syariah juga beda nama doang katanya Pak Ustadz. Ya Sama aja betul, sih. cari yang betul-betul syariah gitu. Kalau mau pinjam nggak usah ke bank, kalau bisa ya digadai Orang. kayak gitu bisa boleh sama temen, gadai motor atau apa kayak gitu. Oh gitu. Ya udah itu Mm-mm. aja Pak Ustadz. Cuma nanya itu aja, masalah itu aja. Mm-mm. Udah turunin aja. Ya, Ini banyak apa? kan Pak di Islam tuh aturannya. Banyak gimana? Tapi ribet jadinya, Bang. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu iya sih. Kalau zaman dulu, zaman waktu apa peraturan itu, hukum itu dimunculkan, percaya sih itu bagus. Zaman sekarang kan repot juga, Bang. Ya Ya cari yang kan? syariah, kan ada solusi. Meskipun ada kesulitan pasti ada jalannya. Iya, tapi sulit ya berarti ya. Iya. Ngelihatnya gitu. Soalnya kalau saya mah kan simple, simple. Kalau saya kan gini, nggak punya uang, aku naro aja sertifikat rumah deh di bank deh, dapat uang.
Uangnya dipakai usaha, beres balikin gitu. Umumnya kalau saya pribadi. Ah, ah. Jadi seperti itu. Ah, kur yang dibolehkan ulama itu usahanya jelas, tempatnya jelas kayak gitu. Nah, Iya itu kan, Bang? kurs yang kur apa ya, yang perusahaannya jelas gitu. Iya buat rakyat kecil kan kur itu, Bang. Saya ngambil sih terus Ya. terang aja. Saya ngambil kur gitu kan. Ngambil dapat bunga. Cuman saya pikir kalau karena memang saya kebetulan memang bukan muslim, jadi fine-fine aja gitu kan pemikiran saya karena gini. Kalau saya kan pemikirannya ya emang sih kalau bank pasti ada bunga. Soalnya zaman sekarang mana ada sih yang nggak ada bunga gitu. Susah Saya memang, pribadi memang susah. susah. Makanya saya bilang tadi kan kalau ketika hukum itu dimulai diterapkan zaman dulu ya saya setuju itu emang ideal banget itu sesuai banget. Cuman zaman sekarang kan sulitnya setengah mati bang. Setengah Pengalaman mati memang. iya seperti itu. Makanya banyak-banyak minta ampun kepada Allah gitu. Tiap hari dosa aja yang yang dikerjakan. Ya kan namanya Itu. manusia bang. Iya, nah, makanya namanya manusia dan sistemnya memang yang dianut oleh negara begini mau kayak gimana lagi kita kan? Nggak ada Banyak-banyak minta pilihannya ampun bang. aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada pilihan karena aturannya seperti itu kan bang. Di dunia di ekonomi kan seperti itu. Iya, kalau gini aja saya pun pakai bank, Pak. Pakai bank konvensional saya, tapi nggak pernah ambil Oh, bunga. oh, ngakalinnya Kalau kayak uang gitu. saya ingat sekian juta di bank, udah itu aja yang saya ambil gitu. Saya pakai kacamata kuda. Gak mau tahu urusannya. Uang saya berapa segitulah saya ingat. Ah, Enggak, tapi kan saya kan begini loh. Nah, ini nih balik lagi benar-benar juga nih. Jadi ada tambahan pertanyaan nih Bang Yusuf. ah, Kan misalkan Bang Yusuf nih atau saya aja nyimpen uang 100 misalkan 100 juta hmm, nih. Kita bunga aku janji nggak akan ngambil bunga aku nggak mau nih. Aku misalkan aku seorang muslim. Aku nggak akan mau ngambil lah bunganya. Aku udah hmm. klub, aku tahu yang 100. Tapi kan tiap hari kita kan transaksi, Bang. Bisnis itu, Bang. Kadang-kadang aku transfer sama teman via apa namanya? Via M-banking, cekret. Ya, Hmm. kita kan nggak tahu persisnya uang kita berapa. Lalu dipotong Masa administrasi. potong inflasi, terus bunga, Administrasi terus itu pajak. bukan riba, Ya, kalau ada yang mah. Cuman kan bukan riba itu. bunganya. Tapi kan kita Itu maksud jasa saya gini loh. kirim. Betul. Tapi maksud saya gini, kita kan nggak tahu jumlah uang kita berapa, Bang. Tepatnya, karena kita tiap hari kan transaksi terus. Begitu. Diingat-ingat lah Pak, saldonya dicek gitu. Kalau usaha itu kan berapa terakhir yang dikeluarkan, berapa saldo terakhir, kan gitu. Rumit tapi ya, jadi rumit banget ya. Ya tapi nggak apa-apa Eh, sih. Udah itu aja. itu kan ada, udah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Ah gitu. Setuju sih saya kalau riba nggak ada. Cuman maksudnya saya kira nih ya, kalau yang namanya riba itu kita pinjam sama orang, diribain sama orang, nggak boleh gitu kan. Kalau itu ya emang nggak. Maksud saya ke bank-bank konvensional juga termasuk. Makanya saya kaget waktu ada VT itu kemarin. Oh bank konvensional juga gitu. Saya termasuk. Saya terus terang aja ngambil kur Hmm. buat kemarin usaha. Memangnya Pak Jimmy udah Islam? Belum. Nah, makanya. Ya kan saya belajar Pak Ustadz. Kan Iya. gini loh Pak Ustadz. Sebelum saya memasuki sesuatu kan saya harus belajar Mm-mm. apa yang ada di depan. Nggak bisa, udahlah kayak teman-teman saya yang lain di koma lain kan kayak Papi Gembala dan lain-lain. Udah Bang Jimmy tinggal ini aja. Ya kan nggak bisa juga. Kita kan cari perbandingan. Oh mana yang lebih tepat, mana yang lebih sesuai. Oh kayaknya bagus ini deh. Ada yang bagusnya di sini. Kan saya akui dalam beberapa hal di Muslim banyak bagusnya juga. Malah nanti kan yang saya bilang ini kan salib rancangan bingung itu kan bisa dijawab juga nanti. Ya Bantuan Pak biarin Yusuf. aja. Mm-mm. Ya kalau untuk masalah yang kayak gitu Pak ya, karena riba itu memberatkan kepada peminjamnya gitu. Betul, kalau dari situnya. Kalau sepihak. Tapi kan kita udah tahu aturan ya Bang. Kayak aku nih Bang. Aku kan ngambil nih ke BRI nih ya. Kur kan, aku ngambil nih. Aku kan udah tahu bunganya berapa. Oh nggak berat, masuk aja deh. Cuman aku kagetnya teh, oh kayak gitu juga nggak boleh ya. Kalau yang pinjam-pinjam sama orang itu, yang namanya riba itu di otak saya itu, kalau pinjam sama orang yang gini, itu riba. Memang nggak mau saya Enggak, juga. Nggak mau. enggak. Cuman aku kan bank konvensional nih, Mm. BRI nih, aku udah jelas ngelakuin. Jujur aja aku ngelakuin.
kemarin. Melebihkan dari pokok lah intinya itu gitu loh Pak. Gitu. Itu. Ada lagi? Pertanyaan ya ke abang ya. Nah aku mau nanya ini bang, satu lagi aja, kagok ya, satu lagi ya. Boleh. Ini kan aku tahu nih, Nabi kan Nabi Muhammad kan selain Nabi, selain istilahnya pembawa hukum Allah, dia juga kan seorang negarawan, pemimpin umat kan, istilahnya Ya, kan, terus? betul kan? Nah saya yang tahu kan, ketika Nabi nggak ada kan diganti oleh 4 Abu khalifah Bakar. itu ya, ya Abu Bakar, Umar dan segala macam, kekhalifahan Rasyidin gitu kan. Itu kan bukan anak kandung Nabi gitu kan, maksudnya mungkin mufakatan para ulama kali atau apalah, saya nggak ngerti juga kan. Tiba-tiba Umar lalu ketika dinastinya berubah, kekhalifahannya apa ya, sebentar saya cari dulu bang. Oh iya Bani Umayyah, ketika Bani Umayyah kenapa dia melanggar ini loh, maksudnya kenapa jadi anaknya apa sih namanya, anaknya Muawiyah itu jadi penerusnya gitu. Terus sebelumnya di zaman Nabi kan nggak gitu. Iya, itu ada di situ udah bercampur politik, Pak. Oh, negara Bercampur ya. masalah bercampur politik di situ. Itu kan masa perkembangan Islam. Iya, betul. Perluasan betul. Islam. Betul, gitu. Betul. Kalau tercampur dengan politik rumit, banyak cerita gitu. Iya ya, berarti maksudnya saya pemikirannya begini loh bang. Tadinya kan, oh ya, berarti ini bisa dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Oh ini berarti kemungkinan musyawarah nih, ngumpul-ngumpul para ulama nih, tentuin siapa yang lebih pantas. Oke lah, karena kan waktu itu saya dengar juga, Nabi kan nggak mewasiatkan, penerus aku siapa, enggak, itu kan? Enggak. Aku pikir ya udahlah, 4 ini musyawarah. Oke, setuju, musyawarah berarti kan dapat the best nih, orang yang terbaik yang menggantikan kan. Tapi anehnya ketika zaman Muawiyah itu dengan entengnya dia apa sih, siapa ya, Yazid atau siapa gitu, ya, anaknya sendiri itu terus sampai terakhir gitu. Kok bisa dirubah kayak gitu sih? Kalau menurut apa yang anakku sendiri, kalau aku muslim gitu, seharusnya kan Nabi gitu, keturunan Nabi seharusnya gitu. Iya, kepemimpinan yang berganti itu udah bercampur politik kan itu. Sampai ke bawahnya ada politik identitas, ada yang sistemnya ya kayak gitu. Sesuai dengan keturun-temurun dia gitu. Ya intinya mah benar kata Pak Ustadz ya, berarti emang itu udah percampuran politik, mau gimana lagi ya? Iya, percampuran politik. Iya. Kekuasaan udah. Yang nentuin jadi mereka gitu ya. Istilahnya mah ya. Iya. Betul itu Pak. Udah cukup itu pertanyaannya, dua aja. Aku mau nanya. Thank you Pak. Nah, ini kali berancangan bingungnya apa ini maksudnya Pak Ustadz? Aku jadi bingung. Iya, Edis dengan bom kemarin, satu bilang rancangan Tuhan, satu bilang rancangan iblis. Oh, Bang Edis ya yang kesalahan, salah ngomong itu ya, karena dia kaget ditanya sama abang kan? Dia nggak salah ngomong, memang ditegaskannya rancangan iblis. Sampai sekarang dia ngotot tetap rancangan iblis. Tanya aja dah Pak Jemi dengan Edisnya langsung ya. Enggak, saya nggak pernah kenal, maksudnya nggak pernah tahu, dengerin juga sebentar. Kurang suka, saya jujur aja. Soalnya kan membincangkan itu. Cuman kan harusnya kenapa Edis bisa menjawab itu ya? Iya, makanya langsung tanya sama dia, coba. Aneh gitu menurut saya. Kok berani-beraninya dia nafsir? Iya, saya tahu viti-vitinya dia. Inilah kebun anggur lah, apalah dicontohin. Seakan-akan dia bisa gimana ya? Bisa bisa menafsir ayat-ayat seenaknya aja gitu. Aku agak kebingungan di situ loh, Bang. Langsung aja tanyakan sama Edis. Kalau untuk masalah dia tetap ngotot rancangan iblis sampai hari ini pun tetap dia dengan ininya, dengan pendapat dia. Oh gitu ya. Ya nanti kapan-kapan tanya lagi sama abang, suruh muncul lagi, duel lagi berdua. Masih enggak lo gitu. Oke. Gitu aja, aku cuma nanya 2 itu aja bang. Yang penting. Baik. Makasih ya, ada waktunya. Sama-sama Pak Jimmy ya. Oke.